Nah nanti ketika game-game ini sudah kita biasa lakukan, kita kembangkan menjadi bisa adegan pendek. Bisa gitu? Iya, bisa menjadi fragmen karena sudah terbentuk ini. Pola aksi reaksinya kan sudah ketemu. Ya bro, sip, menunggu ya, biasa udah ketemu. Menunggu misalnya ketemu kuwi. Penontonnya itu apakah juga harus yang bisa memahami teater itu? Oh nggak harus, malah sebetulnya malah itu kurang bagus karena begini, pengalaman kami itu penontonnya ngerti teater malah bujuk bingung. Iki apa ta ki? Teater kok ngene? Ngono iki lho. Oh iya tuh. Malah dia bingung dengan dirinya sendiri. Saya takut kalau dia nonton terus bunuh diri. Memang basisnya improvisasi, tetapi cara yang kita terapkan, metode yang paling banyak kita gunakan yang teater game. Jadi belajar teater melalui permainan. Kata kunci permainan kan harus ada aturan, dan aturan itu harus dipatuhi. Itu permainan. Nah, dalam bermain ini mereka tidak menggunakan naskah sama sekali, tapi benar-benar muncul dari dirinya sendiri gitu. Apakah gerak-geriknya, apakah perkataannya itu muncul dari dirinya sendiri berdasarkan aturan permainan yang disepakati bersama. Oke. Gitu. Jadi ada gamenya itu. Jadi nanti ketika game-game ini sudah kita biasa lakukan, kita kembangkan menjadi bisa adegan pendek. Bisa gitu? Iya, bisa menjadi fragmen karena sudah terbentuk ini. Pola aksi reaksinya kan sudah ketemu. Ya bro, sip, menunggu ya, biasa udah ketemu. Menunggu misalnya ketemu kuwi. Betul? Iya benar. Iya, jadi aku ngopoki wis. Nah itu sudah terbangun, itu nanti akan dibuat menjadi adegan. Ini akan adegan yang muncul itu menjadi natural. Nah, hambatannya nanti ketika benar-benar ada adegan yang memang harus dilakukan, seolah-olah menjadi naskah itu loh. Nah itu hambatannya di situ. Tapi cara mengatasinya adalah terus dengan latihan improvisasi dan teater game ini terus menerus, sehingga nanti ketika benar-benar dia harus melakukan itu sudah menjadi otomatis. Oke, berarti juga ada dua cara. Maksudnya dua cara adalah memang ketika menghadapi naskah ini adalah ada yang di dalam satu babak bersamaan ini, dua orang ini terus akhirnya dijadikan satu game yang akan meleburkan dua orang ini akhirnya nanti atau menyamakan kemampuan improvisasinya itu. Atau bahkan ampuh siapapun gitu. Berangkatmu dari naskah ya? Misalnya. Aku betul meneh. Berarti kan ada. Oh beda lagi. Betul meneh. Gini. Nek seko naskah, jadi kita ingin memproduksi teater berbasis naskah. Nah, latihan improvisasinya tidak langsung begitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau latihan improvisasi dengan naskah itu ada tersendiri. Dia nggak memakai improvisasi seperti yang tadi. Nah, game-game itu hanya digunakan untuk mencairkan situasi, suasana, menggugurkan kedirian ini biar nggak ada ego masing-masing dan sebagainya. Nah nanti improvisasi itu juga, kalau berbasis naskah ya, latihan improvisasinya juga bisa diambil dari naskah itu, gitu. Tetapi tidak dari dialog itu. Iya. Iya benar. Aku paham. Maksudnya ya memang gadoki aja dua orang ini gitu ya. Gitu. Tapi tidak harus mengubah dialog dan sebagainya. Diambilkan dari situ. Ada perkiraan-perkiraan di situ. Nanti aku ngomong begini, aku begini, kamu bereaksi begini gitu. Kalau aku begini, neng kira diomongke. Sebab nek diomongke dadi kaku. Iya. Yo engko siap-siap. Ya dadi naskah baru lagi. Karo arep nebak. Bar ki ngono kae. Lho kok ora bingung deh. Tindak improve malah ra improve malah bingung ngono kae. Ora ngono kae lho. Jadi nah itu, jadi kalau dari naskah ada tersendiri polanya, meskipun teater game juga digunakan. Oke. Jadi bisa digunakan model kayak gitu ataupun berbeda lagi tentunya. Sing yaudah ngumpul untuk latihan awal dan sebagainya itu jadi gitu ya. Bahkan kalau di saya baca di pola latihannya di Strasbourg itu, ketika aktor-aktor jenuh dengan naskah ya mereka teater games. Terus kemudian mereka mencoba dengan improvisasi agar ada kebaruan di situ. Kebaruan berekspresi. Gitu. Tetapi ada juga kalau yang Peter Brook itu, bukan Brook ya, tapi Brook itu dia justru ngambilnya dari naskah, tapi bukan mengubah dialog yang ada di naskah. Tapi apa yang akan kamu lakukan dalam dialog itu? Perkiraanmu seperti apa? Nanti perkiraan temanmu seperti apa? Kira-kira begitu. Iya, perkiraan gitu. Nah nanti kamu setelah begitu, cobalah kembali ke awal. Pasti kan ada perubahan. Mesti. Iya pastilah.
Ngono kuwi. Nah, kalau yang di kita ini latihan improvisasi dan teater game itu memang produk kita nggak pakai naskah, sama sekali nggak pakai naskah gitu. Jadi beda ya. Beda. Dan tadi kalau bisa dibilang bahwa sebenarnya ini nanti malah bisa menimbulkan satu cerita, satu adegan. Iya, betul. Itu juga sudah terjadi, Mas. Sudah terjadi. Dipentaskan juga. Iya. Dari game-game itu kan kemudian kita mau produksi satu pertunjukan yang bukan satu pertunjukan ya, konsep teater interaktif itu teater by request. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa teater interaktif ini kemudian muncul? Itu karena pola latihan yang kita kerjakan seperti itu. Jadi misalnya kita teater game selesai, lalu kita akan bikin adegan pendek, dibikin kelompok dua orang tampil, yang lainnya kan nonton. Nah, ketika mereka nonton terjadi saling interaksi itu loh. Nah, ini kemudian ini bagus ini. Kalau begitu ini kita konsep saja menjadi sebuah sajian teater yang interaktif di mana penontonnya bisa berkomunikasi dengan pemainnya. Tapi semuanya tanpa naskah. Itulah kemudian kita bentuk namanya teater by request, sehingga penonton bisa request ceritane oleh, temane oleh, request pemainnya oleh. Bahkan dia ikut mengkontrol pertunjukan boleh dengan konsep teater game, artinya ada aturan yang disepakati bersama. Bisa kayak gitu? Ya bisa. Ya kelakon jadi. Ya kelakon dan yo ora nggo apa-apa, ya istilahnya enggak pakai meja, kursi apa gitu, semuanya imajiner. Ya bisa karena teater game kata kuncinya ada aturan yang disepakati bersama. Sudah. Nah, ini aturan ini disepakati antara pemain dan penonton. Sudah siap main. Nah, pola mainnya juga sama seperti waktu latihan teater game. Latihan teater game kan adegannya pendek-pendek. Kalau udah sampai ke acting game nanti itu pendek-pendek. Nah, ini di teater baru juga pendek-pendek. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tetapi dalam satu pemerintahan dia bisa menampilkan 15 adegan, 16 adegan yang berbeda-beda aturan permainannya. Dan tidak ada hubungannya bahkan mungkin antara satu dengan nggak ada dan nggak boleh. Oh, rasa malah. Gue ngopo? Oh iya. Murah pun tuh kabeh berhubungan. Nggak boleh. Apa itu misalnya videonya atau kayak gitu? Ada. Direkod juga. Bisa disaksikan di nggak tahu. Itu coba nanti di search ya. Di Netflix ya nanti. Lo malah tekan Netflix lo malah. Dicari nanti search ya, yang Isabel. Aku jangan biar balik kira sih. Aku yakin derang guyu. Tapi malah lagi ngono kuwi jadi produk dari improvisasi dan teater games ini yang latihannya terus-menerus ini akhirnya menjadi teater by request. Teater by request itu sebetulnya adalah latihan sama seperti replikasi dari latihan, cuma yang nonton penonton beneran. Kalau latihannya yang nonton teman sendiri yang ikut latihan itu. Kalau ini kita replikasi, kita pindahkan di dalam kelas atau dimanapun, penontonnya penonton sungguhan. Ini kalau ngomong tentang penonton akhirnya Mas. Penontonnya itu apakah juga harus yang bisa memahami teater itu? Oh, nggak harus. Sebetulnya malah itu kurang bagus karena begini, pengalaman kami itu penontonnya ngerti teater malah bujuk bingung. Ki apa ta ki? Teater kok ngene? Ngono ki lho. Oh iya tuh. Heeh, dia bingung dengan dirinya sendiri. Saya takut kalau dia nonton terus bunuh diri. Jadi mending enggak usah. Atau orang bunuhnya harus susah. Dan dia itu akan membuat banyak pertanyaan dalam dirinya dan akhirnya mengecam kita. Teater kok begitu? Kan harusnya begini loh. Dia mengharuskan. Jenderal bukan. Kalau bukan mengharuskan. Ya. Lucu. Makanya malah kalau orang awam mungkin malah menikmati. Kalau kamu punya hambatan dalam pikiranmu, nek kowe ora rileks, rasa delok. Ya toh? Wong ora rileks nonton teater salah besar. Penonton itu adalah orang yang sadar dengan sendirinya datang ke gedung pertunjukan untuk menonton, bukan untuk hal yang lain. Itu baru disebut penonton. Wis nonton wae. Iya, nek kowe ndek hambatan, ya toh? Kowe ndek perkara ning omah, utang upah lagi suka ndelok teater iki kleru. Kowe wae ngelmu muka banget tentang teater tuh anu terus kepengin rasa nang omah wae wis. Ya tuh balik gitu ya. Iya, delok teater kudu santai, tenang, ra beban kan loh. Sehingga kita benar-benar menonton. Nah, di teater by request pengalaman. Maka kenapa kami bawa ke sekolah, ke dalam ruang kelas itu? Karena justru penontonnya nggak tahu teater, nggak paham teater dalam tanda kutip seperti yang biasa disajikan di atas panggung, sehingga interaksi mereka natural.
Dan begitu terjadi interaksi, ada koneksi antara pemain dan penonton sehingga mereka saling merindukan. Di satu pertemuan itu mereka saling merindukan. Jadi pemain rindu untuk dipilih. Kan penontonnya boleh milih pemain. Oh iya, pilih. Penonton juga merindukan akan ada apa lagi ini di kemudian, di permainan berikutnya. Karena setiap saat berbeda. Nggak sama. Mana terjadi terus akhirnya ngekek dhewe kae. Jangan pernah ditanya tadi apa, nggak usah. Lah ngopo Mas? Ya karena kesalahan di sekolah itu kadang saya bilang ke gurunya, Pak Bu, kalau anaknya nonton tolong jangan suruh buat catatan untuk apa. Dia mah bingung guru nih. Iya, kan harus apresiasi. Apresiasi itu yang apresiasi pikirannya kan bisa, matanya, telinganya, semua kan bisa itu. Nggak usah, karena apa yang dia dapat itu nanti akan maksud saya itu internalisasi ke dalam dirinya. Gitu. Satu pengalaman. Nilai-nilai itu udah akan masuk dalam dirinya, nggak usah ditulis lagi. Nanti kalau akan ditulis akan jadi kamuflase. Dia kan nyontoh temannya. Jadi nggak natural lagi. Lah ini kayak gini saya nggak suka model pendidikan yang seperti ini. Nonton baik, nonton kok nonton nyatet. Review, gue mau gue urusan reviewer. Penonton baik. Nonton. Iya nonton baik. Penonton kok. Bahkan termasuk reviewer profesional pun kalau pas nonton dia. Baru setelah selesai dia mendapat internalisasi nilai dari apa yang dia tonton baru dia tuliskan. Gitu. Jadi ya saya kadang-kadang melarang guru, bukan melarang ya kan. Meminta pada guru-guru, Mbok nggak usah kalau apresiasi itu dicatat tuh ngapain. Mbok besok di sekolah suruh cerita. Itu malah lebih. Iya lebih sekolah tau luwe. Ono mungkin sing seneng banget, saya senang ya Bu, senangnya gimana saya ketawa-ketawa. Kamu tahu maksudnya enggak? Tapi yang penting ketawa. Kan ono sing ngono, tapi ono sing paham juga. Oh, saya tahu ini begini ya. Gitu. Ono sing maju tuh. Nek menurutmu piye? Ambo. Ya ora apa-apa. Tapi jujur rasa dihakimi gitu. Tapi kalau dengan catatan laporan itu nanti hampir sama hasilnya. Kalau hasilnya hampir sama, contoh-contohan berarti lo kan. Ya toh? Iya. Ya itu benar itu. Jadi nyatet ki ora kudu ya. Harus di tugas yang tepat itu baru oke mencatat itu. Kalau ora ya. Kalau untuk teater kayaknya rasalah ngopo. Naskah barang ini menurut saya itu apa ya, Mas? Nah, kenapa kita di sini tidak menggunakan naskah? Itu bukan karena kita nggak punya naskah. Kita punya lebih dari 2 lemari itu naskah itu. Tapi apa perlunya naskah? Itu kan harus kita pertanyakan. Jadi kita terus kemudian tiba-tiba saya ingin memproduksi naskah ini, lalu kebingungan mencari pemainnya, lalu kebingungan settingnya. Itu kan malah mempersulit diri sendiri. Gitu. Nah kadang-kadang teman-teman di sekolah atau di sanggar itu kadang-kadang memaksakan diri. Saya nggak tahu ini kehendak siapa, tiba-tiba ada naskah yang harus dipentaskan. Kalau di teater profesional kan kehendak produksi itu berarti ada produsernya, produsernya sing biayai, kan gitu. Pengennya kayak gimana? Iya, anak ini kadang-kadang kelas kan ada rano biaya nih. Pengennya pentas. Wah, ini kok tiba-tiba kudu naskahnya nih, akhirnya ribet dewe tuh, ribut dewe gitu, ribut di luar artistik, boleh sumbangan lah dan sebagainya. Berarti malah bisa fungsi jadi mengeksplorasi kemampuan diri sendiri atau antar pemain dan sebagainya kan bisa jadi Mas ya dari. Iya, kalau dari kami makanya kita nggak tergantung pada naskah, tapi kita bukan kemudian tidak punya produk yang tidak bernaskah, kita punya, tapi kita nggak bergantung pada itu. Jadi kalau ada 5 orang berani berpentas, latihan sehari 2 hari berani, pentas saja, ngapain bingung-bingung. Pentas juga harus rileks kok, penontonnya yo rileks kok. Iya tadi tuh jadi nonton rileks. Nek elek kabeh harus santai wae. Iya benar. Terus apa ruginya pentas elek kuwi? Enggak ada ruginya. Kalau bagi pendidikan ini, aku ngomongin pendidikan ya Sian ya, karena kita pentasnya di sekolah-sekolah, nggak ada ruginya. Kita dapat pengalaman sebagai pemain, pentas elek, nengun aku ada introspeksi kan? Betul. Nengun aku sesuk ngene. Kita dapat pelajaran. Penontonnya dapat pelajaran. Kayak kurang apike ning kene. Dia kan bisa pelajaran, evaluasi bagi dia, nggak ada ruginya. Dan semuanya sama-sama sejarah itu. Pentas elek itu sejarah. Betul. Pentas apik ya jar, ngopo pentas kudu apik, goblok men. Ya sabar. Ora sinau nek apik terus ya. Apik terus ngopo? Dicat wae. Kenapa dicat? Lah, aku sing ngite kadang-kadang gitu. Pada guru, tampil kudu apik kudu semua. Biasa wae, tampil tuh rileks, santai, penontonnya juga rileks, santai.
kenapa tiba-tiba di sekolahan misalnya ya, teater sekolahan atau mahasiswa atau apa, kenapa tiba-tiba pada bertegang-tegang seperti ini? Ya karena ada lomba, ada pengaruh lomba atau kudu menang, kudu ngene. Itu yang membuat kadang-kadang harus tampil baik dan sebagainya, terus kita harus menancapkan bendera, kayak pendaki gunung gitu. Aneh-aneh lah pokoknya. Jadi kita enggak, pemain harus rileks, ya penonton rileks, semua dapat pembelajaran dari peristiwa yang terjadi di situ. Ada pembelajaran masing-masing, baik pembelajaran bagi pemain maupun pembelajaran bagi penonton. Karena setiap pemain itu juga akan memberikan memberikan kemampuan yang maksimal dalam pertunjukan itu. Iya, karena dia akan ya. Gini, bukan rahasianya, kata kunci di kita adalah dalam improvisasi dan teater game itu tidak boleh berperan sebagai orang lain, harus sebagai dirinya sendiri. Wih. Jadi misalnya Gundi di adegan ini sebagai pengantar barang, ya pengantar barang itu bernama Gundi. Jadi karakternya diri sendiri. Iya sudah, nggak usah aneh-aneh lah, biasa jujur berbeda gitu loh. Karena tujuan kita bukan di acting itu, tapi apa di sebalik acting yang penting bagi hidupmu. Ya kan lebih penting toh. Lah nek kowe dadi kowe dhewe dan kowe yakin, kan akan muncul keyakinan dalam dirimu sendiri. Oh, aku ngene wae udah seneng kok penontonnya. Rasa perlu acting aneh-aneh kan lho. Iya. Kan akan muncul itu kepercayaan dirinya dan sebagainya. Ya terutama kepercayaan diri. Itu kan akan muncul. Nah, saya larang kalau udah berakting itu saya bilang jelek. Hampir semua teman-teman yang pernah belajar teater di sekolah ataupun di kampus kalau gabung di teater game hasilnya menjadi jelek. Teater Barikos pertama mereka jelek karena mereka acting. Nah, acting kan kurang jujur menurut saya. Sudah kamu jadi dirimu sendiri aja. Jadi dirimu sendiri aja susah apalagi jadi orang lain gitu loh. Iya. Mudah. Nek sing ora ngerti dianggap ngene iki ora teater. Nek sing ora ngerti lho, sing lagi main teater pisan pindho opo teater ngono. Aku udah ada pentas ya opo ngono gitu. Emang aku ora oleh ngono iki. Aku ya oleh. Menghakimi ya ketenannya menghakimi ya. Menghakimi dan menurut saya itu desu lho. Mbok nek kowe ora niat nonton asal nonton wae lah. Santai wae. Teater enggak harus ditonton orang banyak ya. Ditonton 5 orang, 10 orang tapi itu bermakna itu akan lebih penting. Karena itu akan mengubah hidupnya. Tepuk tangan apa kok aja nih. Ya. Masuk akal. Oke, kembali ke teater by request, Mas. Seberapa sih, Mas? Kan ini satu program ya. Maksudnya satu program, satu pembelajaran baru gitu kayak. Seberapa krusial atau seberapa harapan ya dari Mas Eko sendiri ini bisa diterapkan di setiap tempat, di setiap ruang-ruang teater dimanapun itu, baik itu secara lembaga pendidikan ataupun sebuah sanggar gitu misalnya. Ya gini, kalau produknya tidak harus. Ya. Teater Barikos kan produk. Oh ya. Produk dari pelatihan model improvisasi dan teater games. Tapi kalau improvisasi dan teater gamesnya bisa dipakai oleh siapapun. Tapi kalau produknya juga mau dipakai sebetulnya juga nggak apa-apa. Ya. Tetapi ini dalam konteks teater pembelajarannya, teater untuk belajar gitu. Baik belajar tentang teater itu sendiri atau di sebalik teater itu sendiri atau misalnya nilai-nilai dalam teater itu. Misalnya ada kerjasama, aksi reaksi itu kan saling pengertian dan sebagainya. Terus ada keikhlasan di situ. Ya. Misalnya kamu pas di aturan permainan ini kamu jadi orang yang tersiksa, ya kamu harus ikhlas. Kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membalut teater by request, teater game dan improvisasi. Nah, kalau itu mau diterapkan monggo saja. Tapi yang bisa menurut saya yang bisa diterapkan di kelompok manapun yang teater game dan latihan improvisasi tadi, karena menurut saya itu penting. Jadi, meskipun kelompok teater ini menggunakan naskah ya, tapi latihan teater game dan improvisasi menjadi sangat penting karena itu akan memampukan setiap aktor untuk bersikap spontan, bergerak spontan, berkata spontan dan akan membawa kesegaran dalam setiap aktingnya. Tujuan dari improvisasi sebetulnya seperti itu. Kesegaran tadi. Segaran. Jadi kalau dia main selama seminggu, setiap malam itu ada hal yang baru yang dia tampilkan dan penonton akan senang, akan selalu fresh gitu. Karena dia mampu juga untuk menampilkan itu. Orang mau apalan, jadi acting kira mau apalan. Oke. Nah, untuk mengambil atau untuk mencari patokan ya itu tentang improvisasi dan atau teater games itu. Ada kalau ya karena pengajar, saya ngajar, jadi saya nggak boleh
asal-asalan. Selain dari pengalaman saya juga kalau teater game saya ambil dari Viola Spolin. Itu karena itu diajarkan di sekolah bisa. Kalau ya nggak apa-apa. Kalau yang acting game saya ambilnya dari Gavin Levy. Terus kalau kemudian improvisasi saya ambilnya dari Kate Johnstone. Meskipun belum semua buku itu saya praktekkan karena jelas itu akan lama sekali dan butuh pelatihan yang konsisten dan anggotanya nggak berubah-ubah. Sementara di studio teater kan isi kami siku. Ya. Kita tidak mengikat teman-teman. Jadi datang latihan boleh, nggak kuat latihan pulang nggak apa-apa. Pengen pentas ya oke, nggak pengen pentas nggak apa-apa. Pengen ikut keliling nggak pentas ya nggak apa-apa. Jadi bebas saja, bebas merdeka. Jadi intinya kita nggak memaksa karena main teater ya harus rileks, santai, nggak boleh ada ketegangan gitu loh. Nontonnya juga harus rileks. Jadi nek engko misalnya terjadi apapun, itulah apapun yang ada di situ. Tidak terjadi apapun, itulah apapunnya. Kosong adalah isi. Nah, ngono kuwi. Isi adalah Simon. Iya. Oh, gitu ya. Tapi memang berarti sajane ada itu ya, ada apa namanya? Banyak sekali cara ataupun gamesnya itu, aturan sebenarnya juga banyak banget. Sing bisa diterapkan gitu Mas. Banyak. Jadi kan game itu kan dibagi-bagi ya. Misalnya game ini digunakan untuk membangun cerita, itu ada. Game ini digunakan untuk latihan gerak, ada. Game ini digunakan untuk latihan konsentrasi bersama, ada. Game ini hanya digunakan untuk warming up, ada. Game ini digunakan untuk melatih sensor motorik, ada. Jadi semua kebutuhan aktor itu ada di teater game itu. Lah nanti ketika dia sudah masuk ke adegan, dia akan menggunakan improvisasi tadi. Jadi nes kabeh perangkate iso dilatih, terus kemudian ini adegan. Nah, improvisasi tadi kata kuncinya apa? Kesegaran. Kayak gitu akan dimunculkan. Itu juga bisa diterapkan di berbagai macam. Misalnya kalau pantomim iso. Teater game iso juga. Iso saja nih. Oh iya. Iya. Jadi sesungguhnya apa yang ingin kita tawarkan kepada teman-teman terutama yang di sekolah dan di kampus ketika kita pindah teater Bariquest adalah itu tadi. Pertama, aktor itu yakin dengan dirinya sendiri dalam konteks permainan. Kemudian penonton itu juga menjadi aktif, tidak hanya pasif. Penonton juga bisa ikut bermain sehingga pertunjukan teater itu menjadi peristiwa teater bagi bersama antara pemain dan penonton. Dan kemudian setelah ini terjadi maka akan muncul saling belajar antara satu dengan yang lain. Gitu, baik belajar tentang tata cara teater itu secara sederhana dia belajar, tapi juga tentang nilai-nilai di balik pemerintahan teater itu. Nah, kami ingin menawarkan itu. Nah, dengan produk seperti itu, kami juga ingin menawarkan bahwa yang kami latihkan tuh modelnya game dan improvisasi, kira-kira gitu. Ya, ada kesimpulan kali ini karena tadi itu sudah meliputi menurut saya dan matur nuwun sekali lagi Mas Eko untuk informasinya kali ini dan tetap saksikan aja Berita Teater di episode kapanpun. Yang kemarin diklik juga boleh Mas? Boleh. Yang besok belum bisa diklik, belum tayang. Tapi yang ini aja ditonton, di-share ke teman-teman kalau menurut Anda menarik. Pasti menarik kok. Oke, terima kasih matur nuwun sekali lagi Mas Eko, matur nuwun teman-teman yang udah nonton Berita Teater kali ini. Kita ketemu lagi di Berita Teater episode berikutnya. Matur nuwun, sampai jumpa.